kurang berita, mau nutupin berita nih. Nanti KPK akan kasih penjelasan. Tadi dipanggil buat saksi aja. Saksi untuk kasus korupsi LNG. Itu aja sih. Dia konfirmasi dokumen, Pak. Iya kan, kita udah pernah diperiksa kan. Makanya tadi kan lebih cepat karena nulis-nulis yang biodata udah nggak perlu. Udah ada semua gitu loh. Tinggal konfirmasi aja. Pak, untuk melengkapi berkas penyidikan siapa sih, Pak? Aku lupa lo namanya lo. Inisial mungkin, Pak. Gak usah tanya mana, dari KPK usah jelasin deh. Jangan gua deh. Pak, ada berapa pertanyaan? Aduh, berapa pertanyaannya? Nggak banyak juga sih ya. Kan gua udah lupa, ini kasus RNG bukan di zaman saya semua. Cuma kita yang temukan waktu zaman saya jadi komut itu aja sih. Itu sudah terjadi kontraknya sebelum saya masuk. Nah ini pas ketemu itu di Januari 2020 lah. Setelah saya 2 bulan di dalam. Ya, itu aja sih. Ya. Pak, soal penetapan tersangka Pak Hasto gimana, Pak? Udah KPK lah gua. Oh, tali jatuh loh, hati-hati tangga mundur jatuh nih. Pak, udah ada nama pengganti Hasto nggak sih, Pak, di PDIP? Aku nggak tahu. Besok HUT. Aku nggak tahu ya. Besok HUT harusnya datang ya. Ya harusnya datang. Iya, datang aja, diundang kan? Besok ya. Habis sholat Jumat kok kalau saya itu. Yuk. Awas, tangga aku takut tuh jatuh nih. Ayo, udah sini ya. Apakah kita tuh hanya mempermasalahkan Prabowo dan Jokowi? Apakah yang tidak lebih jauh dari itu? Siapakah yang sebenarnya running the country? Siapa sih yang megang minyak sawit? Siapa sih yang megang minyak tanah? Siapa sih yang megang kedelai? Siapa sih yang megang ini? Siapa yang itu? So, kalau semuanya itu di tangan siapa? Negara. Come on, kita tahu lah Bung Arun ya. Kita tahu. Nah, jadi artinya perlawanan kita tuh tidak bisa kasarannya secara emosional saja. Dipancing kita digiring seolah-olah problem utamanya ini. Padahal enggak. Ini cuma bonekanya. Buat saya ini satu situasi di mana yang hilang itu harapan. Ya, harapan itulah yang sebetulnya sedang hilang di komunitas bangsa kita. Ya, sebetulnya apa ya? Ya sebenarnya saya nggak enak, ini kan presiden kita pun masih presiden kita ya. Udah bilang bahwasanya licik mungkin ya. Gitu. Iya. Tapi kalau cerdas itu ya kecerdasan itu biasanya kan harus ke wilayah positif ya. Iya. Kalau dia memang kelicikannya tinggi, jadi memang betul-betul dia tahu gitu. Bisa terjadi lagi bahwa semua partai politik itu akan dalam tanda kutip berkhianat kepada nilai-nilai demokrasi, egalitarianisme, check and balance dan lain sebagainya dengan alasan kita butuh bersatu, ya kan? Kita harus damai, membangun negara. Itu kan gaya-gaya yang otoriter itu sesungguhnya kan, tidak mentolerir perbedaan misalnya. Kalau orang mengkritik, Anda tidak mau ikut membangun dan lain sebagainya. Kalau nggak mau membangun jangan ganggu kan gitu. Pergi aja ke luar negeri. Saya merasa kok politik seperti itu yang akan berkembang, ya kan? Demi persatuan dalam tanda kutip, maka suara-suara oposisi, suara kritis ini akan terbungkam dan akan dibungkam begitu. Dan kita tidak ada pembelanya karena semua partai politik gabung dan pemerintahan. Ya, sejarah kan membuktikan. Ya. Bahwasanya juga tidak hanya partai politik yang menentukan eksistensi atau perjalanan sejarah ke depan. Civil society juga, ya kan. Makanya ini tantangan bagi kita gitu ya. Artinya are we going to surrender gitu kan. Artinya memberikan semua kepercayaan pada partai politik atau kita bisa bangun kekuatan alternatif. Orang bilang susah, yang bilang gampang siapa? Kedua, satu,
kita ngomong begini-begini, jangankan begitu deh, banyak teman-teman kita kok yang ngomongnya keras, begitu ditawarin ya Langsung lembek. langsung bukannya lembek berbalik. Saya tidak nyangka bahwa presiden ini begini begitu. Jadi sebetulnya kalau saya tidak takut bahwa sudah tahu orang partai ya begitulah gitu ya. Yang lebih menyedihkan kalau kaum akademisi ya, sekarang profesor baru bangkit sekarang ini berapa lama ya. Para agamawan aja sekarang udah mulai bingung nih ya. Dengan tambang. Satu nerima tambang, satu kagak, sekarang terima juga gitu kan. Ya, jadi hal ini yang sebetulnya menjadi pemikiran keprihatinan saya yang lebih dalam daripada kelakuannya para politisi ya di partai-partai. Karena memang sudah semacam apa ya, bangunan yang kita tahu hasilnya minimum 70% bisa ditebak. Iya, maksudnya artinya kan secara individual Mas Eros kan memang tidak punya kekhawatiran, ya kan? Karena tidak punya ketergantungan baik secara ekonomi, politik, sosial kan kepada siapapun. Tapi kan kita bicara tentang generasi ke depan yang barangkali masih bergantung secara ekonomi, negara ini baik atau enggak, ada kerjaan apa enggak, secara politik juga begitu, secara sosial juga bergantung kan. Kalau kita ngomong pribadi kan struggle, kita bisa struggle sendiri. Tapi kan banyak orang-orang yang tidak memiliki kemewahan Makanya itu. saya senang Anda nanya gini. Ya, Saya senang. Artinya kan Anda dengan pertanyaan ini Anda menyatakan sebetulnya ya, bahwa this country run by whom gitu kan. iya, iya. Bukan hanya Jokowi. Hmm, Orang nyari kerjaan kemana sih? iya. Ke pabrik-pabrik kan? Hmm, Ke apa sih? Siapa yang punya siapa mereka itu semua? iya, iya. You see? Jadi maksud saya, apakah kita tuh hanya memasarkan Prabowo dan Jokowi? Apakah yang tidak lebih jauh dari itu? Siapakah yang sebenarnya running the country? Siapa sih yang megang minyak sawit? Siapa sih yang megang minyak tanah? Siapa sih yang megang kedelai? Siapa sih yang megang ini? Siapa yang itu? So, kalau semuanya itu di tangan siapa? Negara. Come on, kita tahu lah Bung Arun ya. Iya. Kita tahu. Nah, jadi artinya perlawanan kita tuh tidak bisa kasarannya secara emosional saja. Dipancing kita digiring seolah-olah problem utamanya ini. Padahal enggak. Ini cuma bonekanya. Iya, iya. Ya, sementara yang ini siapa? Ya, contohnya ada kawan saya juga yang baru ini ya baru aja masuk wilayah udah jadi wah luar biasa kayaknya gitu kan. Saya enggak sebut nama kan gak etis ya. Tapi begitulah dan mereka mengendalikan semua. Sekarang ini deh. Emangnya harga beras semahal ini ya enggak lah. Enggak lah. Nah, apakah kedelai, apakah ini semua kita investigasi. Anda bayangkan kekuatan mereka seperti apa. Per day, berapa triliun yang masuk ke mereka dan berapa triliun yang kita ngemis ke mereka. Iya. Nah ini kenapa nggak dibicarakan? Yang dibicarakan cuma bagaimana menggulingkan ini, menggulingkan itu. Emangnya kalau Jokowi digulingkan, gitu, Selesai. enggak. Iya, iya. Enggak. Tapi yang lebih penting kan saya bilang makanya gimana. Jokowi cuma simbolnya aja ya. Tapi kekuatan yang real gitu. Bagaimana contohnya saya orang yang sudah di tahun 75 sudah diberi pelajaran oleh Nyohan Siang gitu ya. Bahwa tahun sekian akan ada orang namanya ini yang akan jadi rajanya pengusaha-pengusaha di Indonesia gitu ya. Jadi mereka Siapa terencana. Johan siapa tadi? Apa? Johan siapa? Nyohan Siang yang punya BUMN. Oke. Babun, gitu. Oh, Nyohan Seng. Nyohan Siang. Nyohan Siang. Oke. Ya, jadi mereka tuh tertata waktu mereka tersingkir di BLBI, mereka juga tidak bodoh. Makanya saya bilang biarin aja mereka seolah-olah memiliki, tapi kita yang menguasai dan itu terjadi. Kita seolah-olah memiliki tambang. Yang nguasain siapa? Gitu Iya, kan? iya. Nah, kita seolah memiliki subur ijo ruyu apa siapa? Nggak ada, mereka kok semuanya gitu. Nah masa ini nggak terpikirkan. Nah kalau kita bergerak dibilang rasialis. Oh enggak, kalau bilang rasialis sorry ya. Saya sih ketua pendiri dan dewan pembina yang namanya Bhinneka Tionghoa Nasionalis Indonesia. Ya jadi kalau bilang rasialis enggak. Tapi kan ada segelintir dari mereka yang mengatasnamakan rasialisme sebelumnya mereka beroperasi di balik itu. Ya,
Sehingga seolah-olah kalau kita menyerang kita yang rasialis. Padahal mereka sangat rasialis. Mana pernah sih ya toh? Mereka bersatu kok gitu ya. Nah kita aja yang bodoh nih. Dikasih partai ini pada ributlah sendiri. Mereka kongkowan terus. Oke, pertanyaannya adalah sekuat apa Prabowo bisa more independent dibandingkan Jokowi terhadap mereka? Di sinilah kita nanti rapornya Prabowo ditentukan. Kalau 100 tahun pertama, 100 hari pertama, Ya. kita melihat ini ya kita udah tahu harus gimana. Oke, cukup 100 hari udah kelihatan. Udah kelihatan lah, pasti kelihatan. Nah makanya saya bilang bahwa memang kenapa sih janganlah Ban Serap ini jadikan burden itu kan. Siapa sih Gibran itu kan ya. Iya. Ya kan, tapi kita sekarang mau apa ini gitu. Kalau kita cuma memperolok-olok aja nggak selesai lah ini ya. Tapi bikinlah satu blueprint yang benar gitu Ya. kan. Bahwasanya masa sih sekarang kekuatan real bukan di kita, masa nggak sadar-sadar juga gitu. Kita membentukkan apa sih? Menentukan apa? Beras, kopi, apa you name it lah. Apa? Nikel. Emangnya kita? Iya, Enggak iya. lah gitu. Nah ini yang harus disadarin dulu. Baru kita bisa bersatu. Kalau kita punya musuh bersama, baru bisa bersatu. Kalau musuhnya Jokowi masih ada yang bela. Tapi kalau satu itu, yakin kita sama-sama dimelaratkan kok. Ya, pemiskinan negara oleh penyelenggara negara terjadi. Yang diuntungkan siapa? Perusak negara. Nah, kalau itu jadikan musuh bersama, mungkin akan berbeda cara kita bergerak, melawan dan bermain. Dari beberapa pernyataan termasuk Mas Eros tadi, Prabowo punya kegeraman soal yang soal Kalau saya nggak- monopolis kalau saya dan lain sebagainya. Enggak membaca itu, ngapain saya ngomong di sini? Iya. Maksudnya, I Tapi kan- trust him, Iya. he's going to do that. iya. I trust him. Oke. Sampai ada bukti, I don't trust him anymore. Kan itu. Saya yakin sampai kemudian sebaliknya. Ya. Ya, karena apa? Karena Saya balik. Kalau saya balik. Saya nggak percaya Sampai dia sampai membuktikan. sebaliknya. ya, tapi gini. Saya kan tidak baik ya. Belum apa-apa sudah menjudge ya. Enggak menjudge, Sementara itu pendekatan. ada bakat-bakatnya. Iya. Kecuali nggak ada bakat, saya bilang udah deh jangan deh. Nah ada bakatnya karena apa? Saya ingat seluruh konversasi yang saya lakukan sama dia. Masa bisa hilang begitu saja? Saya tidak yakin. Contohnya, Mas Eros nggak bisa gitu dong. Banyak orang lupa, iya. Ya. Tapi banyak juga orang yang juga begitu, gitu kan? Kenapa? Dia juga tidak mungkin tidak mau memperbaiki nama harum keluarganya, kan perlu. Masa capnya cuma toko Pereri, Iya. ya? Kan itu kan nggak mungkin ya. Masa dicapnya atau sebagai orang pengkhianat yang menangkap Pangeran Diponegoro. pembawa lari uang segala begitu, ya kan? Dia ingin dong ada seperti itu. Dan dia tahu kok satu hari pernah ngomong sama saya gitu, gila nih Ros kita, apaan tuh mereka, kayak gitulah mereka, kata mereka dan kami itu kan sudah cukup buat saya. Artinya saya kok tetap yakin bahwa hal itu kok masih ada tersisa. Nah, Walaupun kemenangan dibantu oleh mereka juga. loh, dalam politik kan biasa gitu kan. Oke. Kalau dia bisa, contohnya kalau dia Jokowi aja bisa begitu ya, dia sudah diberi contoh. Percaya nggak sama orang yang sudah begitu? Bisa dipercaya nggak? Apa juga akan dipercaya juga? Dulu dia bisa terhadap A, terhadap B kan mungkin aja bisa terjadi terhadap C, gitu kan. Sekarang korbannya mungkin Mbak Mega, satu hari mungkin si Bowo kan gitu ya. Masalah itu nggak terpikirkan, pastilah. Kan Prabowo itu nggak sebodoh itu. Banyak orang yang terlalu mengunderestimate. Ya kalau soal controlling emosi iya, gitu kan. Tapi mungkin dengan umur dan faktor-faktor yang lain bisa saja berubah kan. Nah, saya sebagai teman yang mendoakan yang baik gitu kan. Walaupun memang tidak mudah ya. Tapi saya kenal, contohnya gini deh, saya pancing nih. Anaknya Hashim itu kan ya pada umumnya sama saya dekat lama Om segala gitu ya. Iya. Saya pancing ini dia enggak decent gitu ya. Saya dulu orang yang merobek kontraknya si Happy sama Bowo ya. Untuk untuk ada satu impor tertentu gitu Iya. ya.
Dan itu bisa dilakukan sama orang dalam. Dulu kan saya orang dalam. Iya. Jadi nanti nih kalau umpamanya gini loh, Bowo itu sangat strict soal gituan. Saya nggak yakin seorang bilang kan nanti yang akan memerankan ini semua adalah Hasyim. No. Tetap Bowo karena Hasyim juga sangat menghormati kakaknya ya. Dia nggak berani lah kalau Bowo ngomong gini, dibentak Bowo juga pasti diam gitu ya. Bahwasanya mungkin untuk yang lebih luas, desain ekonomi mungkin derajat Diwandono ya. Mungkin yang akan lebih bermain. Nah tinggal tergantung orang-orang itulah. Kalau menurut saya sih knowing the family gitu ya. Mungkin kok saya masih mempunyai tersisa hope ya. Bahwa untuk tidak melanjutkan kebobrokan ini masih tersisa gitu ya. Itu yang Berapa persen? ya seperti saya bilang kan, 60%. 60% itu ada gitu ya. Tinggal dia turun ke bawah apa turun naik ke atas. Kalau turun ke bawah ya 49, Anda bahkan turun terus ke bawah 30 gitu. Oke, kalau saya nggak peduli apakah Prabowo nanti akan berjalan sesuai dengan keyakinan kita, baik Mas Eros atau saya, tapi yang penting adalah kita yang harus bergerak untuk Itu menjaganya. lebih penting menurut saya. Ya, ngapain kita juga determinasi gerakan kita kan tidak ditentukan oleh angka yang dia akan tampilkan. Tapi bagaimana justru sekarang menggalang teman-teman kita yang yakin tanpa harus kebencian dan marah-marah yang nggak bermutu itu gitu ya. Tapi bagaimana kita duduk bersama ya di satu pemahaman dulu gitu. Ini mau aja kemarin aja kita duduk bersama ya. Lihat aja kayak begitu ya. Tapi yang jadi masalah begini, kan kita kan ingin coba, misalnya kita balikin, misalnya kalau melihat tren pemerintahan sekarang, ini sebelum dilantik aja sudah berbondong-bondong itu Gerindra itu menguasai BUMN itu, mulai dari Komut, kemudian Main ID, Komut Pertamina, Komut Pusri, kemudian macam-macam ini, padahal belum dilantik itu. Kita lihat aja, itu juga satu hal yang jadi pertanyaan ya. Iya. Karena memang juga apakah itu juga kesadaran bahwa memang dilakukan oleh rezim yang lama. Ya, sehingga untuk wipe out gitu ya. Karena yang berkuasa tidak mau dikendalikan oleh, ini sudah menunjukkan di koin yang lain melihatnya bahwasanya menghapus bayang-bayang atau bayangan raja lama itu mungkin salah satunya dengan upaya itu. Siapa tahu. Atau membangun keserakahan baru itu kan satu hal yang masih jadi pertanyaan. Sehingga menurut saya memang ini satu pertanyaan yang cenderung mengkhawatirkan. Ya. Tapi bukalah sedikit kemungkinan juga yang lain. Ya. Sehingga kita, kenapa kalau saya gerak saya kan tidak determined by them gitu kan. Determinasi ada di tangan saya. Sehingga gerakan ini harus tetap kita yakinin bahwa apa yang kita yakin bahwa Indonesia dengan ini nggak benar ya harus kita yakinin nggak benar. Saya pun disogok apapun, mau di apapun, kayak kemarin saya telepon sama Ara juga. Saya bilang it's your personal problem saya cuma ini kok, saya bilang gitu ya. Jadi kita harus pisah-pisahkan lah ya. Nggak kayak Ara dimusuhin sama teman-teman, itu urusan mereka lah ya. Urusan saya bukan itu, urusan saya lebih jauh dari itu ya. Maksud saya, my concern is about my nation itu kan. Mas Eros, ini mungkin udah akhir-akhir. Indikator ya kalau kepercayaan Mas Eros itu on the right track terhadap Prabowo apa? Ada 1-2 you name it mungkin. Berapa ada 1-2 indikator yang kemudian ini jelas nih arahnya. Misalnya di mana? Dia satu yang kalau bilang komet itu iya. Enggak, maksudnya tindakan yang bisa kita katakan sebagai sebuah indikator. Dari yang kecil-kecil aja. Dari yang kecil. Kalau yang besar kan dia di wilayah apa kan saya nggak ikutin tiap hari. Jadi nggak mungkin saya bisa ini kan. Karena hal-hal yang juga mungkin jadi catatan minus juga ada. Ya kan. Tapi gini deh. Kalau dia... Benar, saya ada teman datang mengatakan yang benar, dia betul-betul fight untuk itu. Jadi tidak cuman janji-janji harapan palsu itu enggak, dia lakukan betul. Itu yang saya tahu saya ya. Tapi yang memang juga jadi pertanyaan, kok kamu mau sih dikasih tugas untuk bikin sawah yang enggak benar itu gitu ya. Itu kan ada hal-hal yang justru membuat kita masih jadi tadinya 80 turun 10 jadi 60 gitu ya. Belum sampai 40 saya gitu kan. Ya, belum sampai 40. Karena apa?
Karena saya lihat kan surroundingnya, Iya, iya, iya. ya keluarganya itu saya kenal betul, ya tidak mengajarkan itu, dan dia nggak juga malu kalau punya saudara seperti itu, gitu kan. Saya sangat dekat dengan keluarganya, bukan karena saya kuat jadi subjektifnya terpengaruh itu, enggak. Biasanya ada satu hal yang setelah Pilpres langsung ini adalah godaan untuk the second term of office, ya kan? Dan biasanya itu sudah dimulai di tahun pertama dia menjabat di periode pertama. Ya. Dia udah pikirkan itu dan biasanya semua lawan politik dia patahkan kakinya biar nanti the last tidak ada lawan politik. Saya kira Jokowi melakukan itu, SBY juga melakukan itu to some extent. Nah untungnya yang satu ini mungkin Ya. kondisi fisiknya juga mungkin tidak terlalu bersahabat untuk keinginan itu, ya sehingga mungkin dia akan mengambil langkah yang bisa saja tidak seperti Jokowi yang masih dalam kondisi yang berbeda. Oleh karenanya saya pikir kok satu hal ya memang semua bisa terjadi. Saya juga makanya nggak berani mengatakan ya bahwa memastikan ataupun sok tahu memberanikan diri mewakili seolah-olah akan terjadi begitu, enggak. Saya bilang ini cuman apa sih satu harapan dari seorang teman ya. Oh saya mengenal, sayang deh. Gue kan tahu lo nggak gitu lo jangan gitu dong gitu kan. Lo jati diri lo aja, lo jadi lo sendiri deh gitu kan. Kan sebagai teman gitu harapannya ya. Nah. Yang saya tahu lo kan nggak gitu. Masa lo gara-gara jadi begitu gitu. Yang begini kita butuhkan di publik, tidak hanya di belakang. biar publik ada guidance ya kan. Loh, Mas Eros ngomong begitu. Mas Eros ini orang yang tahu betul Prabowo itu seperti apa. Kan kadang-kadang banyak orang kalau dia kenal baik ngomongnya di belakang layar doang. Dan kita tidak tahu progresnya apa kan. Tapi kalau di depan publik kan ada sesuatu yang bisa kita pegang. Saya sudah menyampaikan kepada Prabowo begini. Ini contohnya nih, terakhir ya. Ya. Waktu di malam itu saya ngomong sama dia, demi Allah Mas Eros, bukan gue yang bunuh orang-orang itu. Mungkin karena gue nggak bunuh, gue dipecat gitu. Ya kan? Iya. Si itu tuh, cuma saya ini nggak petis ya, jangan. Iya. Si itu, dia itu semua. Mas Tan tahu kan yang saya yang ditelepon sama pasukan dia kan, untuk merilis si Desmond Haryanto, kan saya langsung yang deal sama mereka. Gitu. Gimana Desmond harus kalau diturunkan nggak boleh nengok belakang, Haryanto harus dijemput begini, nggak boleh ngomong begini. Saya semua yang deal sama mereka. Lo tau kan Mas, gue nggak bisa nembak katanya. Orang yang nggak bersenjata gue tembak nggak mungkin Mas. Itu melanggar konvensi Geneva. Dia bilang, gue ini militer yang punya aturan gitu. Ya gue nggak bisa. Konsekuensinya gue begini kalau dipecat gara-gara itu. Ini omongan dia. Ya artinya dalam hal ini banyak orang yang tidak dengar pernyataan itu langsung loh ya. Demi Allah bukan aku Mas. Kan gue ini dipecat gara-gara gue gak bunuh abisin. Diperintahkan selesaikan ya gue selesaikan dengan cara gue. Dia bilang gitu. Ya, tapi si itu tuh pasti. Si itu. Jadi kalau ada yang hilang bukan gue lagi tuh Mas. Gitu. Jadi hal ini kan banyak yang terselubung. Karena yang buruk itu di bahwa itu PR politiknya sangat buruk menurut saya ya. Juga di Mbak Mega juga kan gitu kan. PR politiknya jelek sekali menurut saya gitu kan. Tapi kalau di Jokowi PR politiknya jago tuh. Pinter dia. Mengolah, dia tahu zaman medsos perkembangannya gimana. Ya mungkin bedanya adalah Jokowi orang yang mau mendengar masukan. Masukan konsultan komunikasi politiknya. Tapi Mbak Mega sama Prabowo orang yang tidak mau mendengar orang lain. Ya saya rasa itu salah satu juga hal yang. Atau orang nggak berani menyampaikan. Ya yang ini kan satu. Sebetulnya apa ya. Ya sebenarnya saya nggak enak. Ini kan presiden kita pun masih presiden kita ya. Ya. Sebenarnya bilang bahwasanya licik mungkin ya. Gitu. Iya. Tapi kalau cerdas itu ya. Kecerdasan itu biasanya harus ke wilayah positif ya. Iya. Kalau dia memang kelicikannya tinggi, jadi memang betul-betul dia tahu gitu. Walaupun dia punya kartu as, dia bilang, wah kok kartu saya cuma 2 semua nih. Iya. Gitu. Jadi memang dia orang yang bisa bermain seperti itu. Sementara Mbak Mega dan Prabowo ini aktor yang kurang
nggak bisa dapet citra dia gitu ya, karena nggak bisa memainkan peran yang sangat luar biasa gitu kan. Ya, tapi mungkin juga orang keseganan orang. Saya kan punya pengalaman misalnya Ya, ngobrol sama saya Mbak Mega belum pernah, bayangkan. Tidak punya saya kesempatan untuk ngobrol sama Mbak Mega, tapi sama Jokowi, Prabowo, SBY pernah. Kelihatan betul ya, kalau Jokowi itu orang yang kita ngomong panjang pun dia dengerin. iya, SBY ya. dia ngomong duluan panjang-panjang, baru kita sedikit. Nah, nanti Ya dia kan? lagi kita Ya. panjang. Prabowo, kita mikir-mikir ini orang lagi happy nggak? Iya, iya. Kalau kita mau ngomong itu, nggak bisa anytime, tergantung moodnya dia. Kan susah kalau ada pemimpin Ya, yang misalnya Saya kita kasih masuk. paham ya, memang ini satu apa ya, nggak tahu negeri ini punya dosa apa gitu ya. Iya. Kok setiap ada pemimpin baru ya pasti ada hal yang nggak gitu ya. Contohnya apa? Di saat itu juga negara yang begini besar, Gus Dur yang waktu itu masih dalam keadaan kurang sehat gitu ya, bisa jadi presiden kan. Lalu orang yang maaf aja yang ya menurut saya sih pengalamannya harusnya belum mencukupi gitu ya. Dia learning by doing itu kan dia lakukan ya. Tapi pada saat jadi presiden pertama kan kayak Pratekno, kan Anda juga pernah jadi staf susnya. Iya, 4 Salah bulan. mulu kan. 4 bulan. Iya, banyak blendernya kan kayak gitu. Saya juga membantu dia supaya gitu ya. Tapi ya sudahlah. Menurut saya gini, jangan kita itu menempatkan seseorang ngelihatnya hanya dari sekarang. Gitu kan. Harus ada dong kelihatannya ya. Track recordnya bisa dilihat. Kalau saya dari pertama saya udah nggak yakin gitu loh. Itu bisa tanyakan oleh Mbak Mega. Terhadap Jokowi. Iya, saya nggak yakin. Karena apa? Karena menurut saya karena juga belajar masalah acting segala gitu kan. Saya lihat ada hal-hal yang tulus, yang tidak, apa kan bisa terbaca dengan baik gitu kan. Dan saya tanyakan kepada orang dekat saya, cara saya menyelidikin orang kan tidak langsung gitu aja. Saya selidikin ininya apa, orang pegawai dekatnya, teman dekatnya, semua saya sudah record semua. Sehingga saya bilang sama Mbak Mega, please Ma, be careful gitu. Dan hari pertama aja dia sudah lonely ya. Waktu dia memberikan kekuasaan itu kan jam 7 pagi yang 2014 itu kan. Wah semua pada kumpul di Kebagusan. Iya. Baru jam 8 aja semua udah kosong. Yang tinggal anak saya, terus apa itu, si Rini sama Kapolri yang dulu tuh, sama orang Banten tuh ya. Mana yang lain, semuanya udah ngiriin Jokowi. jadi memang. Dan itu khas Indonesia kan. Sekarang aja orang pada mau merapat-rapat ke Prabowo semua. Oh, Dasko aja, luar biasa diinikan. Jadi saya kasihan, makanya saya bilang sama Dasko, mudah-mudahan I congratulate, saya bilang ini cuman ya be careful aja gitu ya. Ya saya bilang. Apalagi kalau orangnya masih muda, masih ganteng, masih apa, itu godaannya lebih banyak lagi. Iyalah. Jadi kaya, berkuasa, gagah, ganteng, bahaya itu. Itu. Mas Eros, ini terakhir ya, cuma trivia pertanyaan ringan. SBY atau Mega? Untuk apa? Milih aja. Hah? Preferensi. SBY atau Mega? Ya. Dalam konteks apa? Dalam konteks pribadi Mas Eros, in general. Itu bukan satu pilihan yang harus saya nyatakan. Oh. Iya. Karena saya dengar Luhut mau dia. Luhut ditanya gini, Jokowi atau Mega? Ya Jokowi lah, kan dia kan bos saya. Tapi begitu Jokowi atau Gus Dur. Ini Gus Dur. Oke Mas Eros mungkin gak mau begitu. Ini Mas Eros, kalau film udah berapa bikin? Sebetulnya saya di belakang layar ya sebagai apa ya, untuk memberikan masukan teknis segala gitu di teater populer sering lah ya. Dan belajar di situ sekaligus menjadi mentor juga pada akhirnya gitu kan. Tapi kalau film sesungguhnya itu ya baru Cut Nyadin. Oh yang jadi director itu baru Cut Nyadin. Yang director dan itulah makanya hebat. Bayangkan ini
pada waktu itu memang saya ragu-ragu tadi mengatakan saya takut salah. Jadi baru pertama bikin film langsung kolosal, pemainnya juga luar biasa. Dulu waktu itu saya pernah membaca artikel sampai kemudian Christine Hakim disandingkan dengan Meryl Streep gitu ya. Wah ini apa? Nah, gini Bang Arun. Anda percaya apa enggak ya? Ya. Makanya saya tuh nggak pernah bilang bahwa Cut Nyahdin partai berlalu, bangga diri, dibilang legend begini. Saya diam-diam aja. Gini, ini sejujurnya ya. Orang boleh nggak percaya, boleh nggak. Memang saya bukan kiai gitu. Saya bukan orang yang sangat beragama bagus gitu ya. Enggak. Cuma satu. Saya tuh heran gitu. Saya kalau ada gitu saya cuma minta satu sama yang di atas. Makanya bos saya kan yang di atas. Iya. Dan itu kekuatan tuh datang. Iya. Dan saya gunakan use me gitu. Iya. God use me gitu. Saya selalu itu. Makanya waktu kenapa saya masalah badai pasti berlalu dicolong begini begitu saya diem aja gitu. Karena sebenarnya saya tuh tidak mau begitu juga famous yang diberikan oleh Cut Nyahdin ya. Sangat biasa-biasa aja. Di rumah saya tuh nggak ada tuh citra satu pun saya simpen gitu kan. Iya. Karena apa? Kayak menurut saya nggak mungkin sih. Saya umur saya waktu 2026 ya. Dengan kata-kata yang segitu. Nggak mungkin kalau nggak dikasih dari di atas itu loh ya. Jadi orang percaya apa enggak gitu. Kecuali Anda salah ya memilih Tuhan. Iya. Kalau saya minta apa aja insya Allah dikasih gitu. Insya Allah ya. Artinya waktu itu semua orang bilang di Aceh pun ya, setiap yang minta pasti mati. Nggak pernah bisa bikin film itu. Ya saya minta sama Tuhan ternyata diberikan. Saya nggak pernah yang namanya jadi pamret itu, nggak pernah. Tapi the power, ya I ask him, ya use me gitu kan. Dan terjadi. Jadi kalau saya sekarang suruh ulangin lagi nggak ngerti caranya gimana. Nah, ini kan ternyata jadi kayak tiban gitu ya. Iya. Sehingga kadang-kadang saya sering malu sendiri. Saya datang ke sana dikira orang jago musik, saya malu gitu kan. Nah kalau saya merendahkan diri bilang katanya, wah tuh merendahkan diri biar meninggikan mutu loh. Kayak gitu, kenyataannya begitu. Makanya saya gak berani sombong. Kalau saya sombong saya takut nanti yang di atas. Oh gitu ya, oke. Udah sekian aja buat kamu kan gitu. Nah makanya saya yakin melawan kekuatan besar pun waktu saya ngelawan Pak Harto, banyak orang salah sangka. Ya. Kenapa berani? Mas harus berani? Enggak. Karena saya terlalu takut sama yang di atas. Ya karena budu. Rumah masa depan itu berarti bukan Mas Eros ya, saudaranya? Bukan, tapi produsennya. Bukan. Produsernya. Bukan rumah masa depan, bukan. Langitku rumahku, sorry. Iya, itu produsernya dan saya juga sebagai orang yang mimpin di belakang juga. Oh gitu tapi ya. Formal sutradaranya bukan Mas Eros? Bukan, Mas Slamet. Oh Mas Slamet. Saya yang ikut untuk memfasilitasi, to rewriting gitu ya. Jadi maksud saya gini, hubungan saya sama Mas Slamet kan begitu dekat ya. Mudah-mudahan disertai oleh juga para pemimpin kita ya. Jangan ribut lah. PGP sekarang antar saudara kok ribut aja gitu ya. Di keluarga Bung Karno juga ribut aja. Ya sudahlah. Nah ternyata dengan hubungan yang indah itu kita bisa melakukan hal yang positif gitu ya. Kayak membuahkan hasil. Kayak Mas Slamet juga bantu saya di Cut Nyahdin gitu kan ya. Membantu saya di waktu bikin badai walaupun tidak secara langsung. Tapi kan contohnya gimana kita ngobrol, kita apa. Sehingga saya kok merasa ya bahwasanya pokoknya saya dikasih apapun, tugas apapun saya yain aja gitu. Karena saya tahu saya punya sahabat yang luar biasa nih, teman yang luar biasa. Karena orang gak percaya sih ya. Makanya saya gak berani berketuhanan tuh paling saya gak berani gitu ya. Kalau agama mungkin masih bisa kita perdebatkan. Tapi berketuhanan buat saya mutlak gitu ya. Karena itulah satu-satunya yang sampai hari ini membuat saya mengambil sikap yang menurut saya benar. Dan kalau saya berani, dibilang orang berani Pak Harto, saya apa yang berani Pak Harto? Enggak. Karena saya terlalu cinta Indonesia dan karena takut sama yang di atas, makanya saya berani gitu. Kalau lagu berapa Mas yang diciptakan? Banyak? Ada 100-an kali. Wah kalau ini banyak, ratusan. Banyak. Cuman kan saya... Tapi Mas Eros, tapi kayaknya ada lagu Chrisye yang Merpati apa?
Putih. Ya. Merpati Putih Mas Eros kan? Iya, iya. Iya. Jadi gini dah, seluruh lagu yang saya sama Yogi itu pasti saya liriknya. Oke. Ya, pasti saya juga dominan 70% lagunya. Sama Yogi Yogi S Prayo apa? ya, Yogi S Suryo Prayogo. Prayogo. Ya. Oke. Itu kalau bertiga itu pasti gitu. Jadi Oke. sama siapapun saya pasti Yang dominan. liriknya tuh saya pasti. Oke. Dan lagunya pasti minimum 70% pasti saya gitu. Oke. Kecuali ada satu Merepi Alam. Ya. Itu mungkin ya 60% Krisye lah ya. Saya 40%-nya karena belum jadi gitu kan. Dia baru Oke. pertama kali belajar bikin lagu gitu ya. Oke. Jadi ya ginilah yang saya ingin titipkan kepada teman-teman ya. Janganlah merasa sombong gitu ya. Jadi pencipta, begitu juga para politisi gitu ya. Coba kalau saya merasa bahagia karena sampai hari ini kok saya masih tolong terus sama dia. Bapak, saya gak punya apa-apa gitu. Iya. I only have him. Him tuh. Iya. Nah, kira gitu deh. Oke, Mas Eros, nggak tahu saya mau ngomong apa. Wrap up dari closing statement gitu, Mas. Closing statement, Mas. Ya saya sih apa ya. Buat saya ini satu situasi di mana yang hilang itu harapan. Ya. Harapan itulah yang sebetulnya sedang hilang di komunitas bangsa kita ya. Maka pimpin ke depan, cobalah bangunkan dan tumbuhkan harapan itu dengan kerja nyata gitu ya. Dan menurut saya ya jangan juga ya, contohnya Pak Jokowi minta maaf ya. Oh kalau saya pribadi saya maafin kok, saya maafin. Tapi nah dalam konteks pertanggungjawaban sebagai kepala negara dengan beberapa keputusan politik dan langkah-langkah politik yang diambil kan nggak mungkin saya bisa memaafkan begitu aja gitu kan. Emangnya siapa saya? Harus ada pertanggungjawabannya. Saya minta juga tolong pikirkan kembali gitu ya. Masalah contohnya apakah layak ya seperti PIK 2 yang sudah begitu udah punya siapa itu ya. Dan juga BSD gitu. Diberikan apa satu PSN. Ya PSN yang menurut saya perlu dipikirkan kita bersama. Mudah-mudahan Pak Prabowo bisa mengambil keputusan yang lebih bijak. Menganulir itu bukan tindakan yang sifatnya mengkhianati, tapi justru menyelamatkan bisa juga. Apalagi masalah IKN gitu ya. Jadi masih banyak lah. Tolong mudah-mudahan memeriksa kembali ya pelaksanaan pasal 33 Undang-Undang 45 ayat 2 ayat 3 ya. Kepada siapa itu diberikan, tolong itu nanti kalau Mas Prabowo jadi presiden ya menjadi perhatian khusus sehingga bangsa ini mengalami satu shifting ya kekuatan di wilayah ekonomi yang pasti terjadi kalau itu dipersoalkan. Saya rasa itu yang paling penting saya titipkan dan mudah-mudahan kita tetap sudahlah tidak usah lagi kita cengeng gitu. Apapun yang dilakukan oleh mereka, satu kita harus tetap bahwa komitmen kita untuk tetap berpegang pada pendirian kita di saat reformasi, KKN itu mutlak tidak perlu kita bela lagi gitu ya. Dan demokrasi harus kita jaga sebagaimana harapan kita bersama di 98 bahkan di tahun 45. Itu aja titipan saya. Iya, saudara sekalian, cari a common language itu sebenarnya dua itu aja, demokrasi dan anti korupsi. Yang lainnya bisa kita diskusikan. Tapi kalau ini sudah cocok, maka mudah-mudahan apapun kita dimanapun, itu kita tetap tidak lost arahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.